Saudara, kasus bullying atau perundungan di lingkungan pendidikan masih marak terjadi beberapa daerah di tanah air termasuk di Sumatera Selatan. Lantas apa penyebab dan bagaimana cara mengatasi aksi perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan ini? Kita akan bahas bersama Suherman, pemerhati pendidikan Sumatera Selatan yang sudah hadir di studio Kompas TV Palembang pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel pada pagi hari ini. Kita langsung saja nih Pak ke topik pembicaraan kita terkait dengan perundungan di lingkungan pendidikan. Mungkin Pak Suherman bisa menjelaskan nih tren kasus bullying atau perundungan di Sumatera Selatan ini dari tahun ke tahun seperti apa? Ada peningkatan atau seperti apa Pak? Ya, kalau saya melihat dari beberapa media cetak, termasuk TV Kompas, TV-TV swasta, akhir-akhir ini kayaknya trennya sangat meningkat, terutama di daerah Jawa ya. Dan kemarin pada bulan Oktober terjadi di kita Sumatera Selatan, di Muaratara itu. Nah artinya ini, bagaimana kita mengevaluasi sehingga kasus bullying yang dilakukan pada saat ini kita mengharapkan agar trennya itu menurun, bukan meningkat. Nah tentunya ini kalau kita kaji apa yang dimaksud dengan bullying dulu. Bullying itu adalah suatu proses dilakukan oleh seseorang, baik kelompok maupun individu yang menganggap orang itu lebih rendah pada dirinya. Baik secara verbal maupun secara fisik yang dilakukan. Nah tren-tren yang seperti ini tentunya bagaimana aksi dari bullying ini, kalau saya lihat orang-orang yang melakukan bullying ini dari anak-anak SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Seperti kita lihat perguruan tinggi itu di Universitas Udayana Bali. Nah itu yang mengkhawatirkan. Kemudian apa yang terjadi, kasus yang terjadi tren lagi, kasus merokok di Banten. Nah ini menjadi rumah kerja kita bersama. Artinya PR, bagaimana kita mengevaluasi bullying yang melanda dunia pendidikan pada saat ini. Nah tentunya kita sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan, kasus ini adalah membuka kacamata kita bersama. Artinya bagaimana peran dari pendidikan rumah tangga. Orang tua saya berharap melalui TV Kompas ini, semoga orang tua melihat apa yang terjadi ini jangan terulang kembali kepada kita. Terutama di Sumatera Selatan saya berharap. Saya mengharapkan kepada orang tua wali murid agar mereka bagaimana berpartisipasi yang peran, karena pendidikan daripada rumah tangga itu memegang peranan yang sangat penting. Karena pernah saya menulis di media cetak, peran pendidikan itu ada 3, yaitu pendidikan yang utama adalah pendidikan keluarga, kemudian pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Nah, yang berperan dalam membentuk watak dan sikap dari anak itu, attitude-nya itu adalah orang tua. Karena biasanya anak-anak yang bermasalah, pada saat saya menjadi guru bimbingan konseling di SMA PGRI itu tahun 1995, itu saya diangkat sampai 98, saya diangkat sebagai guru bimbingan konseling atau guru BK. Saya melihat setiap kasus apa yang terjadi pada anak itu dimulai dari kasus keluarga. Misalnya anak bermasalah di sekolah, anak itu bermasalah dari rumah tangga, dari orang tuanya, terjadi peristiwa broken home. Artinya bagaimana juga peran orang tua di rumah itu tentunya berpengaruh secara psikologi kepada pembentukan attitude anak, moralitas anak itu tergantung dari pendidikan juga di rumah tangga. Nah biasanya anak-anak yang bermasalah itu di rumah tangga sudah bermasalah. Misalnya saya contoh, bapak dengan ibu mereka pisah, anak tinggal di tempat tante, apa tempat omnya atau tempat neneknya. Nah ini artinya secara kasat mata anak ini
kurang kasih sayang daripada orang tua. Nah, akibat timbul dari hati nurani anak itu menyatakan bahwa aku ini pelampias kasih sayangnya di mana? Ibuku mungkin meninggal aku dari masa kecil. Bapakku juga begitu. Ibunya mungkin kasusnya menikah lagi. Bapaknya juga menikah lagi dengan istri yang terbaru mungkin. Nah, sementara anak ini adalah menjadi korban. Oleh karena Anak itu ini- kebanyakan dari mereka ini membutuhkan sebuah pengakuan di luar ya Pak ya. Iya, anak ini kan adalah aset sebenarnya. Saya berharap kepada orang tua wali murid, anak itu adalah aset daripada bapak ibu. Baik buruknya anak itu, baik buruknya juga apa pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak. Nah, bagaimana? Tentunya kasus ini kita berharap kita ke review lagi agar orang tua itu menyayangi anak. Bagaimana anak? Ditanya anak, pulang dari sekolah, apa yang kau kerjakan? Pada hari ini, lihat daftar pelajaran. Jadwal pelajarannya apa? Lihat bukunya, ada nggak catatannya? Ada nggak pekerjaannya? Ada nggak PR yang diberikan oleh guru? Nah, artinya orang tua itu ada sebagai kontrol. Ya. Bagaimana perilaku seorang anak itu, tentu orang tua mempunyai hak prerogatif. Hak yang paling tinggi kepada anak. Nah, biasanya kalau orang tua itu tidak melakukan kekerasan kepada anak dengan mendidik anak dengan kasih sayang, saya kira anak juga akan terbelailah secara emosionalnya kepada orang tuanya. Bahwa ada permasalahan, dia pasti ngomong dengan orang tua. Nah, saya berharap kasus bullying ini, saya memegang peranan utama adalah orang tua. Orang tua yang tahu, anak saya di mana jam sekian, apa yang dilakukan anak. Tahu secara psikologi, orang tua juga harus tahu. Oh, anak saya begini, anak saya begini. Nah, kita ini kebanyakan dari wali murid itu, orang tua orang siswa ini selalu menyalahkan pendidikan itu kepada sekolah. Iya. Ketika sekolah mengambil tindakan misalnya langsung dibullying. Guru kena bullying, kepala sekolah kena bullying. Kita lihat netizen, apa yang terjadi di SMA Banten. Ya. Kita lihat ribuan saya baca netizen menyalahkan. Pertamanya menyalahkan kepala sekolah. Padahal kalau kita lihat ada peraturan menteri nomor 64 ya tahun 2015 pasal 5. Ini singkat saja Pak, tadi Bapak singgung terkait dengan evaluasi. Mungkin evaluasinya seperti apa? Mengingat pula tadi faktor utama penyebab terjadinya perundungan atau bullying ini adalah pendidikan di rumah. Ya, kita evaluasi tentunya. Pertama saya mengevaluasi bagaimana peran orang tua. Kalau sekolah biasanya memanggil kasus anak, loh yang datang bukan orang tua. Kadang yang datang iparnya, kakak iparnya, ayu iparnya, atau tetangganya, atau mamangnya. Loh harusnya bapak atau ibu yang datang biar kita memutuskan mata rantai. Misal anak jarang sekolah, anaknya kasus merokok, anaknya berkelahi. Nah tentunya kita kalau orang tua datang kita mengetahui benang merahnya di mana. Ini mayoritas loh. Saya bukan menutupi, bukan menyalahkan orang tua juga. Tapi itu semuanya kadang-kadang kita masalah anak ini selalu disalahkan sekolah. Nah itu yang saya kurang respon kalau untuk menyalahkan sekolah. Nah artinya kesalahan ini adalah kesalahan sistem pendidikan kita. Mengapa saya bilang kesalahan sistem pendidikan kita? Karena kalau misalnya anak melakukan bullying di bawah umur, hukuman apa yang harus kita terapkan? Ya betul. Sampai pembunuhan, sampai kasus mati, hukuman apa harus kita lakukan? Nanti yang berbicara Komisi HAM, yang berbicara Undang-Undang Perlindungan Anak. Walaupun di KUHP kita menyatakan begini. Tapi kalau Komisi HAM tidak menyetujui. Tadi misalkan ini Pak, di pendidikan di rumah ini sudah memadai, begitu juga pengawasan di sekolah ini sudah diperketat seperti itu terkait dengan perundungan. Lantas pergaulan remaja ini mempengaruhi nggak Pak? Seberapa besar untuk mempengaruhi hal tersebut? Saya kemarin baru 1 tahun melakukan mahasiswa bimbingan saya penelitian. Bagaimana dampak dari game online. Ternyata hasil
mereka penelitian mahasiswa bimbingan konseling di Universitas PGRI, karena saya ngajar, memang saya tertarik di situ. Saya bicara, apa yang kamu temukan? Kalau kita lihat anak-anak yang memain game online itu, attitude yang juga sudah rusak. Kadang-kadang mereka menunggu, kamu di mana? Kau di mana? Ini. Moralitas, attitude itu jujur. Kalau saya melihat kadang-kadang duduk saya di tetangga di pondok itu, omongan mereka itu kadang-kadang nggak masuk akal. Apa yang diomongkan mereka itu? Karena dampak dari game online. Betul. Nah, game online ini tentunya berdampak besar, termasuk judi online. Judi online itu berpengaruh besar terhadap psikologi anak. Nah, bagaimana Kominfo juga harus bekerja sama. Saya hampir tiap hari loh dapat WA nomor saya, dari mana dia dapat ngajari judi online. Tapi saya kan blokir nanti datang lagi. Nah, ya, itu. artinya bagaimana kita bersama, Kominfo juga harus bagaimana tindakannya, menghapuskan adegan-adegan kekerasan, kemudian menghapuskan situs-situs itu, judi online juga. Artinya sekarang ini perang bullying ini perang kita bersama. Kita tidak bisa menyalahkan sekolah, tidak bisa menyalahkan orang tua, tidak bisa menyalahkan masyarakat. Peran Kominfo juga bagaimana. Kemudian kemajuan era teknologi kita sekarang ini semakin canggih, semakin meluas. Nah, bagaimana kita dalam era globalisasi, kemajuan internet ini, kita memilah-milah. Nah, ini yang tidak dilakukan pada anak-anak remaja. Yang mana harus mereka lakukan, yang dimana mereka harus tinggalkan. Nah, artinya peran ini adalah peran kita bersama. Kasus bullying adalah kasus kita bersama untuk memeranginya. Baik, pesatnya teknologi ini juga mempengaruhi besar terkait dengan kasus perundungan anak. Saudara, usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih bersama dengan Pak Suherman, pemerhati pendidikan Sumatera Selatan. Pak Herman tadi sudah menyinggung di awal terkait dengan pelaku bullying ini kebanyakan di bawah umur dan terbentur Undang-Undang Perlindungan Anak. Lantas sebagai pemerhati pendidikan, bagaimana untuk memberikan efek jerah? Ya, kita kadang-kadang memang hukum akan menegakkan hukum, nggak bisa tegak. Karena kan anak-anak yang melakukan itu di bawah umur. Betul. Nah, faktor utama di situ. Maka kemungkinan besar saya sarankan kita merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak itu. Karena undang-undang itu dibuat tidak secanggih sekarang ini. Yang kita hadapi kemajuan teknologi saat ini bagaimana? Nah, tentunya saya berharap, ayo kita Komisi Perlindungan Anak duduk bersama. Kemudian Komisi penegakan hukum, misalnya dari Polri. Kemudian bagaimana undang-undang tentang aset-aset yang sudah diterapkan dari KUHP itu. Nah, tentu harus perlu kita revisi. Mengapa? Karena kita menegakkan efek jerah kalau undang-undang kita juga belum dibuat. Dan saya berharap kepada Komisi DPR juga harus duduk bersama. Bagaimana undang-undang ini? Ayo cepat DPR ambil alih, duduk bersama. Di samping kita keluarkan terus meningkatnya kasus bullying meningkatnya ini, Pak. kasus ini, apa perlu harus kita lakukan? Karena setiap undang-undang yang dibuat oleh pemerintah melalui presiden itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Ya, betul. Nah, artinya nanti dari pihak kepolisian, Komisi Perlindungan Anak, ya, kita duduk bersama. Bagaimana undang-undang ini? Tapi kan final itu ada di Komisi DPR. Ya, betul. Nah, bagaimana DPR mengesahkan? Makanya saya berharap kepada DPR RI masalah bullying, perundingan, kasus merokok yang sudah gimana ya? Saya bilang sudah parah kayaknya. Kalau kanker itu sudah stadium 4. Saya kira ini. Jadi artinya bagaimana titik kita ini untuk bergerak,
untuk langkah ke depan di dunia pendidikan dan di masyarakat ini agar kita bisa menekan kasus bullying. Paling tidak ada undang-undang darurat seperti itu ya, Undang-undang Pak? darurat. Saya kira ada undang-undang darurat. Dan saya berharap kepada Pak Presiden Prabowo, dia melihat kasus per kasus ini. Jangan sampai kasus per kasus ini lebih tren meningkat lagi. Saya contoh, bullying ini bukan terjadi saja kepada siswa. Guru juga kan banyak dibullying. Kasus yang terjadi di Sulawesi. Makassar itu. Bagaimana guru akhirnya Presiden mengeluarkan Kepres untuk memulihkan nama baik guru yang sudah dipecat. Saya minta ya, Sumatera Selatan Gubernur harus cermat hajar manderu. Yang kedua Kapolda, Kapolsek, termasuk Kapolres yang berada di lingkungan Sumatera Selatan, jangan cepat-cepat apabila ada kasusnya guru kita mengambil overacting langsung ditangkap seperti terjadi di Makassar. Saya tidak setuju seperti itu. Setelah diselidiki, gurunya kan nggak salah. Guru itu kasihan melihat guru honor yang tidak ada gaji, sumbangkanlah ya, ayolah patungan 20.000. Kok LSM-nya yang salah? Saya menyalahkan LSM. Nah, maka saya minta kepada Polda berada di Sumatera Selatan, termasuk Polres dan Sekta, jangan sekali-sekali langsung menangkap guru, langsung memvonis guru. Jangan sekali-sekali. Akhirnya fatal kalau Presiden sudah turun tangan. Di mana letak wibawa kita untuk menegakkan hukum? Kebanyakan juga kan korban bullying ini mengalami trauma berat sampai bunuh diri lah, ini yang fatalnya seperti itu ya Pak ya. Dan sekarang juga zaman sudah berubah, tentunya juga pola pendidikan juga berubah drastis seperti itu. Lantas pengawasan sekolah ataupun universitas yang seperti apa menanggapi hal ini Pak? Ya saya kira kita ini kan bullyingnya itu dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Semuanya kena. Nah, bagaimana pihak perguruan tinggi juga ya harus melakukan. Artinya begini, perguruan tinggi mengeluarkan, saya minta instruksi kepada semua rektor PTN, PTS di Sumatera Selatan mengeluarkan peraturan Satgas untuk mengatasi bullying. Ya. Untuk mengatasi bukan itu saja, miras di kampus, bullying di kampus, kemudian tindakan kekerasan-kekerasan yang ada di kampus. Saya berharap agar semua rektor yang ada di Sumatera Selatan, baik PTS, PTN, mengeluarkan instruksi membuat satuan ya keamanan Satgas. Ya. Nah, bagaimana Satgas itu berperanan? Termasuk saya minta kepada sekolah baik dari tingkat SD, SMP sampai SMA, SMK, saya minta kepala sekolah mengeluarkan juga ya, Satgas. Artinya membuatkan peraturan dari kepala sekolah bagaimana tugas daripada Satgas tadi, dibuat surat tugas. Sehingga mereka melakukan tindakan itu harus dikoordinasi oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kemudian Satgas itu tentunya yang berperanan ada guru BK, guru bimbingan konseling yang berperanan untuk SMP, SMA, kemudian sampai ke SMK juga. Dan saya berharap juga untuk perguruan tinggi, karena kan perguruan tinggi tidak ada guru BK. Nah, artinya kalau perguruan tinggi itu dia harus di bawah naungan pembantu rektor 3. Artinya koordinasi semua aktivitas kampus itu di bawah naungan rektor 3. Artinya pengawasan Satgas yang utama untuk perguruan tinggi di rektor 3 dan biro kemahasiswaan. Nah, kalau untuk di SMA itu kepala sekolah penanggung jawab kita berikan kepada guru BK dan satpam. Satpam sekolah itu kita fungsikan. Bagaimana agar bullying ini terhindar sekolah itu? Pertama, pada saat jam istirahat. Kan banyak sampai anak dibunuh mati itu kan pada saat jam istirahat. Nah, saya berharap semua aktivitas sekolah itu mengontrol pada saat jam istirahat. Artinya guru melihat di mana anak nongkrong, di mana anak tempat bersembunyi merokok, di mana anak-anak mungkin miras bersembunyi. Kan sekarang fasilitas miras banyak di Indomaret. Mau minum. Dibutuhkan setidaknya ada revisi ataupun undang-undang darurat, ada juga pembentukan Satgas. Nah, lantas Pak, bagaimana sekolah sendiri untuk membangun budaya yang aman, inklusif, dan bebas dari perundungan ini? Ya, seharusnya sekolah itu adalah tempat anak yang bersenang, bergembira. Dalam apa? KBM, kegiatan belajar mengajar. Jangan sampai
Kalau ada kasus, kita contoh kasus bom meledak di SMA Negeri 72 Jakarta. Itu kan secara psikologi anak-anak yang ada di situ kan stres. Mau sekolah takut. Baru sudah berapa minggu mereka melakukan daring-daring, sekarang baru luring. Karena turunnya Bapak Gubernur Pramono menyindahkan untuk sekolah secara luring. Nah, artinya begini, apapun yang terjadi di sekolah itu tentu membawa dampak negatif secara psikologi. Psikologi anak, psikologi sekolah, warga sekolah, guru dan siswa itu punya peran yang sangat besar. Karena apa yang terjadi kasus di sekolahnya itu menjadi bullying akhirnya. Sekolahnya, sekolah itu tempatnya bullying. Nah, artinya itu kan semuanya rusak. Nah, saya berharap dengan adanya Satgas kerjasama antara orang tua, wali murid, masyarakat, guru, dan semua termasuk pihak kepolisian, saya berharap ayo Pak Polisi jangan segan-segan masuk kepada sekolah untuk melakukan razia. Seperti saya, zaman saya waka SMA PGRI 2, saya sering menelpon Sekta 7. Ayo Pak Sekta silakan razia. Nah, itu dampak psikologi. Kalau polisi sudah meraziakan masuk ke sekolah, sangat berdampak kepada anak-anak. Anak-anak nggak mau bawa sajam, anak-anak nggak bawa narkoba, anak-anak nggak mau bawa rokok, takut dia. Baik, sangat disayangkan sekali seharusnya sekolah yang menjadi tempat belajar yang menyenangkan justru ini menyeramkan seperti untuk saat ini terkait dengan kasus perundungan yang semakin tahun ini semakin meningkat. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksel. Pak Herman, singkat saja di akhir acara ini kita bahas terkait dengan kasus bullying ini. Mungkin ada saran atau evaluasi yang harus dilakukan terkait dengan kasus bullying khususnya yang ada di Sumatera Selatan ini. Ya, saya berharap kepada semua masyarakat, tolong dilihat sanksi undang-undang pidana. Betul. Tentang masalah bullying. Itu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Tentang perundingan, bullying, itu sudah dijelaskan. Barang siapa yang melakukan bullying, barang siapa yang melakukan perundingan kepada anak dan kepada sekelompok manapun, itu menyatakan dapat terkena sanksi pidana. Sanksinya adalah minimal kalau kita lihat di sana 6 bulan minimal, kemudian maksimal 3 tahun dengan sanksi bayar denda 72 juta. Nah, tolong itu KUHP loh yang berbicara, bukan saya. Nah, tolong itu. Artinya sanksi bullying itu sangat berat. Nah, namun yang jadi permasalahan kita saat ini, kalau anak-anak yang melakukan di bawah umur, jadi tidak terkena undang-undang pidana itu yang jadi permasalahannya Pak. Maka saya berharap, ayo kita mengadakan review lah kita tentang undang-undang kita, undang-undang perlindungan anaknya bagaimana, undang-undang hukum KUHP-nya bagaimana, pidana, kemudian ayo bagi pakar-pakar pidana kita duduk bersama, tokoh-tokoh pendidikan, DPR, ayo kita bersama. Kita melakukan undang-undang darurat pada saat ini. Kemudian saya berharap mungkin melalui TV Kompas ini walaupun sebagai TV cabangnya Sumatera Selatan, tapi ini linknya ke nasional ya. Tentu saya berharap dalam waktu singkat Pak Presiden mengeluarkan Kepres tentang undang-undang darurat. Perlu tidak perlu? Perlu. Karena ini adalah trennya semakin meningkat. Bagaimana upaya kita agar kasus bullying ini di seluruh Sumatera Selatan, di seluruh Indonesia ini, kalau bisa jangan terjadi lagi. Dan saya berharap kepada orang tua wali murid di dalam melalui siaran TV Kompas ini agar
ayolah kita bersama mendidik anak. Anak itu kalau di rumah anak bapak ibu, tapi kalau di sekolah adalah anak bapak ibu guru di sekolah. Artinya apa yang diberikan pendidikan di sekolah itu kita percayakan aja kepada sekolah. Jangan sampai nanti setiap sekolah mengambil tindakan akhirnya apa terjadi? Tren sekolahnya, dibullying. Nah, saya berharap agar kasus per kasus apa yang terjadi kita melalui layar televisi, melalui media cetak, baik itu elektronik maupun harian media cetak itu banyak sekali menulis tentang masalah itu. Kita berharap kasus ini ayo stop bullying. Baik, melihat trennya yang semakin tahun ini semakin meningkat, dibutuhkan undang-undang darurat terkait dengan sanksi pidana khusus untuk pelaku bullying yang di bawah umur ya Pak ya. Kedua tadi poinnya adalah harus adanya satgas di sekolah, di perguruan tinggi seperti itu, dan juga peran utama dari keluarga ini sangat berpengaruh terhadap kasus perundungan ini. Terima kasih Pak Suherman atas waktunya pada pagi hari ini. Saudara, saya tutup Sapa Sumbaksel pada hari ini. Akhirnya saya Reski Oktra pamit, selamat beraktivitas dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.